Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama berada di tempat ini. Kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Pribadi lepas pribadi, mari siapkan hati kita untuk kita ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan juga jemaat yang ada di rumah. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Baik, pada pagi hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk ibadah kepada Tuhan. Kita percaya kalau kita memberikan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kepada kita datangnya daripada Tuhan. Dialah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang begitu setia dengan apa yang sudah dibuatnya, dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu, turunlah atas saudara-saudara kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Silakan sudah duduk kembali.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, amin. Haleluya. Senang sekali ya, sukacita sekali kita bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Saya juga rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum bisa beribadah bersama. Dari rumah, tetap percaya, tetap bersukacita, tetap miliki gairah di dalam Tuhan. Meskipun mungkin masih beribadah dari rumah, tapi kita tetap percaya sukacita surga itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun juga kita berada, sukacita dari Tuhan Yesus tetap ada buat kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak di antara kita bilang begini ya, tahun 2020 ini rasanya kok seperti tahun yang kelam. Ya, beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita bisa beribadah Natal bersama-sama dengan sanak saudara yang dari luar kota, ada yang dari luar negeri, berkumpul bersama-sama. Tapi tahun ini kita belum bisa. Karena kita harus menjaga jarak satu sama lain. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Mari kita tetap mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya ajak kita angkat tangan, kedua tangan kita. Angkat tangan ya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, hallelujah. Amin.
Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus. Sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Yes. Amin. Dia Yesus Tuhan kami. Katakan, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Musik. Tuhan Yesus datang ke dunia membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi setiap kita umat manusia. Dia datang untuk memulihkan, untuk menyembuhkan dunia, untuk menebus kita dari segala dosa. Haleluya, dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Semuanya sama-sama katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, dia itu firman Allah. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dengan iman katakan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita suka bergema mewartakan kelahiran Sang Raja Mulia. Kita suka bergema lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera
Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan. Mari kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dengan penuh gairah, dengan penuh percaya, kita mau katakan sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sambut satu pujian. Engkau Yesus yang kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh Jesus, Engkaulah Raja kami yang bertahta di dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Hanya Yesus satu-satunya yang kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Jemaat saja naikkan pujian ini. Yesus kami puja. Amin. Oh benar Yesus. Engkau ditinggikan, dipuji dan disembah. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami. Persembahan kita, hidup kita hanya untuk Yesus Juru Selamat. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu Saudara, orang Majus dari timur ketika berjumpa dengan Yesus, dia membawa persembahan yang terbaik dari dia. Dari orang Majus, dia membawa emas, kemenyan dan mur. Mungkin saat ini kita tidak punya seperti orang Majus, tetapi kita punya hati, kita punya hidup kita yang kita bisa bawa kepada Yesus sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Melalui hidup kita, biar nama Yesus dipermuliakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, ini kami membawa hidup kami kepadamu.
Haleluya. Sembah dan puji nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja dan segala Raja. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami sambut Raja kemuliaan hadir tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu, keajaiban-Mu, kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pagi ini kami sepakat Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang layak untuk disembah. Karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau layak terima pujian, pengagungan, penyembahan kami, persembahan kami. Karena Engkau yang menyelamatkan kami, menebus hidup kami, membayar semua hutang, dosa, dan kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Di atas kayu salib, Engkau tergantung menyatakan kasih-Mu yang begitu besar buat kami semua. Karena kehendak Allah adalah supaya semua orang diselamatkan. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini kami mau Tuhan penuhi hati kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah perkataan Tuhan sendiri, pribadi-Mu sendiri, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Sekali lagi semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Baik yang beribadah onsite di gereja Isa Al-Masih Tanah Mas maupun yang ada di rumah, saya juga mengucapkan shalom. Bapak Ibu Saudara semua di rumah, Bapak Ibu masing-masing bersama dengan putra putri, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Pada awal-awal kami ibadah online, kami begitu serius mengikuti ibadah. Tapi sejujurnya masuk minggu ketiga, minggu keempat, sulit mempertahankan keseriusan itu. Jujur ya saudaraku, ini pengalaman kami. Karena terlalu banyak distraksi di sekitar kita ya. Kita terlalu longgar, kita terlalu santai. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, pastikan betul-betul kita juga bisa sungguh-sungguh beribadah. Ya, matikan notifikasi yang lain. Ya, kita serius dengar firman Tuhan untuk kita beribadah. Dan saya percaya 1 jam bersama dengan Tuhan mengubah banyak hal dalam kehidupan kita semua.
Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Lihat saudaraku 1 Yohanes pasal 4. Saya ingin membahas ayat 19 dan 20. Di bulan ini saudaraku diingatkan terus untuk kita hidup di dalam kasih. Karena kita ada di bulan yang penuh dengan sukacita, bulan berkat, bulan Desember, di mana kita merayakan Natal, peristiwa yang sangat besar, agung dan mulia. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dan 20, apakah bisa ditampilkan di screen? Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Oke, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ada beberapa kebenaran yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, inisiatif itu datang dari Tuhan. Inisiatif kasih itu datang dari Tuhan. Alkitab katakan dengan jelas, bukan kita yang mengasihi Tuhan lebih dulu, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Natal itu artinya Tuhan berinisiatif, punya gagasan, ide untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita tampan. Cintanya bukan karena, tapi cintanya adalah walaupun. Walaupun mungkin kita tidak kaya, walaupun kita tidak pintar, walaupun kita tidak tampan, mungkin walaupun persembahan kita mungkin tidak banyak, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Walaupun kita ini dulu orang berdosa, kita orang yang jahat, tidak akan bisa mengurangi kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu keajaiban kasih Tuhan. Ketika kita berbuat baik, tidak bisa menambah Tuhan lebih mengasihi kita. Atau pada waktu kita jatuh, kita gagal, juga tidak bisa mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan itu kasih adanya. Paham Bapak Ibu Saudara? Kalau kasih Tuhan itu bertambah karena kita memberi lebih banyak, kita berdoa lebih banyak, maka Dia lebih mengasihi kita. Atau sebaliknya karena kita mungkin gagal lalu Tuhan berkurang kasih-Nya, maka Tuhan tidak adil, saudaraku. Tapi keadilan Tuhan adalah Dia mengasihi kita apa adanya. Karena Dia adalah sumber dari kasih itu sendiri. Dan Dia berinisiatif untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kekristenan itu agama yang sifatnya responsif. Kita ini cuma meresponi saja. Bukan usaha manusia mencari Tuhan. Karena agama pada umumnya usaha manusia bagaimana diperkenan oleh Tuhan. Ini yang seringkali digambarkan ketika Adam dan Hawa, saudaraku, jatuh dalam dosa lalu dia menyemat daun ara untuk menutupi rasa malunya, saudaraku. Itulah agama yang menutupi, hanya menutupi hidup manusia yang jahat dan penuh dengan dosa. Tapi kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu merupakan satu relationship, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia berinisiatif menyatakan kasih-Nya. Itulah Natal, invasi dari sorga. Tuhan kirim bala tentara sorga, menyampaikan kabar baik kepada para gembala, kepada orang Majus melalui bintang-bintang di timur, menuntun mereka bertemu dengan bayi Yesus. Invasi dari surga. Saudara mungkin asing mendengar kata invasi. Ya, seperti peperangan. Ketika Belanda masuk ke Indonesia, melakukan invasion, satu invasi, mengerahkan kekuatannya. Natal adalah momentum di mana Tuhan mengerahkan kekuatannya, seluruh surga bergerak melawat umat manusia di dunia ini. Amin, saudaraku. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita layak. Tidak ada seorang pun daripada kita yang layak sebetulnya. Alkitab berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Enggak ada yang layak. Makanya saya sedih kalau masih ada orang Kristen yang suka menyombongkan dirinya.
Loh kalau enggak karena saya apa bisa gereja ini maju? Wah, ya bahaya sekali. Wah kalau enggak karena saya, siapa direktur musiknya? Saudara, ingat hidup kita semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tuhan yang melayakkan kita sehingga kita mampu berbuat ini dan itu. Surat Filipi bahkan mengatakan adanya kemauan dalam diri kita itu karena Tuhan. Christmas, it's all about Jesus. Natal itu semua karena intinya, pusatnya adalah Yesus yang harus ditinggikan. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita harus meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Bukan aku. Itu roh pemecah belah itu, saudaraku. Kalau di dalam tubuh Kristus masing-masing cuman aku, karena aku, usahaku, persembahanku, pemberianku, jasaku. Saya kasih tahu saudaraku, itulah sumber dari pertengkaran dan perselisihan. Roh pemecah belah itu ya di situ itu, saudaraku. Tapi coba kalau masing-masing kita sadar bahwa semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan, kita nggak akan jatuh dalam dosa kesombongan. Amin, saudaraku. Sebaliknya, saudaraku, kita juga nggak minder. Karena mungkin kita cuman pendoa syafaat. Jangan bilang lalu yang berdoa tuh nggak ada artinya, nggak berguna. Alah nek doa tok aku ya iso, tenane. Jangan-jangan nggak pernah doa lagi, sudah saking kebiasaannya, saudaraku doa makan pun, amin. Pernah nggak saudaraku mau makan, lalu tiba-tiba begini, tadi sudah doa belum? Ayo jujur. Siapa yang pernah begitu? Kenapa? Karena kita nggak serius berdoa, sampai-sampai kita lupa sudah berdoa atau belum. Karena doa seringkali kita lakukan karena rutinitas, bukan karena kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan dan bersyukur, benar-benar bersyukur. Enggak, saudaraku, kadang amin. Gitu aja, saudaraku. Doa apa ya ora jelas. Ya. Sampai tanya, loh tadi sudah doa belum? Karena kita enggak serius, kita enggak sungguh-sungguh berdoa. Jadi saudara, yang berdoa syafaat pun itu penting di mata Tuhan. Ingat, kita nggak bisa menarik kasih Tuhan turun dalam hidup kita untuk melawat kita dengan menyuap dengan segala kebaikan yang kita lakukan. Inisiatif semua dari Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. That's it. Itu aja, karena Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Bukan ada apa-apanya. Beda dengan kasih manusia yang suka ada apa-apanya. Kasih Tuhan apa adanya. Ya, kasih Tuhan apa adanya. Apapun keberadaan hidupmu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan cinta sama kita yang tinggal di kota, di desa, dimanapun kita berada. Tuhan cinta kita semua. Apapun warna kulit kita, mata kita lebar, sipit, Tuhan mengasihi kita. Rambut kita lurus, rambut kita keriting, Tuhan mengasihi kita. Inisiatif itu dari Tuhan. Natal terjadi karena Tuhan punya inisiatif menyelamatkan saudara dan saya. Merupakan bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Seperti yang tadi kita baca, saudaraku. Dari Yohanes 3 ayat 16. Tuhan berinisiatif. Maka sekarang respon kita bagaimana? Apakah kita seperti para gembala yang datang dan dengan segala keberadaan mereka bukan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpendidikan, mereka bukan orang-orang yang hebat, beda dengan orang Majus yang membawa persembahan-persembahan yang mahal. Tapi baik para gembala, orang Majus datang untuk menyembah Tuhan. Itu bagus. Tapi enggak selamanya Natal disambut dengan sukacita. Herodes, salah satu contohnya. Dia bukan menyambut Tuhan Yesus. Herodes bahkan memerintahkan pembantaian bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Tidak selamanya kasih Tuhan disambut dengan baik. Ada orang-orang seperti Herodes. Kenapa? Tahtanya terganggu. Dia takut tahtanya direbut. Karena Yesus dikatakan raja orang Yahudi. Ada orang-orang yang ketika Yesus mau intervensi dalam hidupnya gak jadi nyaman.
Karena ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, dia harus jadi raja dalam hidup kita. Apa respon kita? Apa respon kita? Apakah seperti para gembala, seperti orang Majus, atau seperti Herodes? Inisiatif datang dari Tuhan, dia ingin nyatakan kasihnya. Pertanyaannya, apa respon kita? Saya percaya kita semua seperti para gembala, seperti orang-orang Majus. Come to worship. Amin. Datang untuk menyembah, karena dia raja di atas segala raja. Yang kedua, saudaraku, kita bisa belajar di sini dari ayat-ayat yang kita baca. Di dalam kasih tidak ada kebencian. Katakan sama-sama, di dalam kasih tidak ada kebencian. Artinya apa? Pengampunan. Di dalam kasih hanya ada pengampunan. Saya belajar bahwa orang yang hidup dalam kebencian itu adalah orang yang hidup di dalam tahanan. Dia ditawan oleh sakit hati. Dia ditawan oleh kebenciannya, oleh kekecewaannya, mungkin iri hatinya. Makanya ketika kita mengampuni, sebetulnya kita membebaskan tawanan. Dan tawanan itu siapa, saudara? Diri sendiri. Hidup adalah pilihan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau tetap dalam kebencian atau mau hidup mengampuni. Hidup adalah pilihan. Kalau kita memilih jalan Tuhan, kita akan melalui satu jalan yang sempit, pintu yang sesak, yang namanya penyangkalan diri. Pikul salib. Itulah mengampuni, mengasihi, melupakan. Forgive, forget, freedom. 3F. Forgive itu mengampuni, ya. Forget melupakan, lalu freedom, kebebasan. Anda nggak akan pernah mengalami kemerdekaan, freedom, kebebasan kalau Anda nggak bisa mengampuni. Ya, orang yang terus hidup dalam kepahitan, sakit hati, saudara, nggak akan tenang hidupnya. Sehingga pada waktu tidur tidak bisa makan, pada waktu makan tidak bisa tidur. Betul? Ya betul. Mau makan atau mau tidur? Nah, maksud saya bingung jadinya. Bingung gitu ya. Waduh, mau makan ingat dia, wah jengkel. Saya kasih tahu, sementara Anda benci, Anda jengkel, Anda sakit hati, Anda nggak bisa tidur. Musuhmu makan enak-enak. Musuhmu tertawa-tawa. Yang rugi siapa? Kita sendiri yang rugi. Jadinya penyakitan, tensi jadi naik, gula darah naik. Nggak bisa rileks. Saudara, hidup itu cuma satu kali. Jangan dipenuhi dengan sampah-sampah kebencian dan sakit hati. Saya ini bersyukur ya saudaraku ya. Saya dari kecil dididik dari keluarga hamba Tuhan. Jadi yang namanya dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, nggak tahu dari ribuan kali ya. Dan tentunya tidak mungkin saya ingat semua. Ada ayat-ayat firman-firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan tertentu yang punya kesan dalam hidup saya. Dan pasti karena ada satu momentum tertentu yang membuat saya bisa jadi ingat. Banyak hal lah ya, tapi enggak banyak firman yang saya bisa ingat. Tapi ajaib saudaraku. Setiap kali momentum Desember bulan Natal begini, saya tuh selalu bisa ingat, tiba-tiba ya, sambil lalu selalu saya Desember ingat apa saudaraku? Almarhum Pendeta Ishak Liu dari GPPS Sawahan di Surabaya. Desember tahun 92. Tahun 1992 saat saya masih kuliah di Surabaya. Ya, saya lupa tanggal pastinya ya, tapi waktu itu momentum mendekati Natal, ya. Bisa jadi mungkin 91 atau 92, kira-kira itulah. Om Ishak Liu udah begitu tua, ya, usia waktu itu sudah 80-an barangkali. Ya. Dan dia dengan urapan Tuhan, dia berdiri di mimbar, dan dia sampaikan satu pesan sederhana. Di sepanjang khotbah itu saya nggak ingat, tapi kalimat ini nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Tiba-tiba Om Ishak Liu itu bilang begini,
seperti kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Dia bilang begini, ayo jemaat Tuhan, ini sudah bulan Desember. Namanya orang tua ya saudara ya. Sudah bulan Desember, sebentar lagi kita Natalan. Mestinya suaranya enggak begini, suaranya kalau mau ditirukan, ayo jemaat Tuhan, ini udah bulan Desember. Gitu kira-kira ya saudara ya. Suaranya aduh wibawa sekali. Dan dia bilang apa? Yang masih punya kepahitan, yang masih sakit hati, ampuni. Waduh, saya tuh rasanya, saudara, udah berapa tahun yang lalu tuh? Berapa tahun yang lalu tuh? 92 sampai sekarang. Saya masih ingat di sini. Itu pesan Tuhan tidak akan pernah saya lupakan. Hidup harus mengampuni. Saya tahu itu rahasia umur panjang beliau. Ya, rahasia umur panjang beliau. Mengampuni. Harus punya hati yang besar, harus punya sifat yang legowo menghadapi segala sesuatu. Perbedaan pendapat, kerugian, mungkin terjadi dalam setiap relasi hubungan dengan sesama. Tapi pilihan ada di tangan kita. Mau terus benci, sakit hati, atau mengampuni. Pilihan ada di tangan saudara. Kalau Anda bilang punya kasih Tuhan, Anda orang Kristen pakai salib, ini kalung salib, anting-anting salib. Tusuk konde itu loh salib saudaraku. Tapi Anda gak punya kasih. Tiap hari marah-marah, ngomel-ngomel, menggerutu. Anda bilang sama orang-orang di luar sana, Tuhan Yesus mengasihimu. Mereka tidak akan percaya saudara. Saudara, saya rindu setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Inilah momentum untuk kita rekonsiliasi. Mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Ingat saudaraku, ketika engkau tetap dalam kebencian dan engkau merasa dirimu benar dan orang lain itu jahat, orang lain itu salah, saya mau kasih tahu, kita lebih jahat, lebih salah daripada orang itu di mata Tuhan. Ya, di mata Tuhan kita tuh sebetulnya lebih jahat, lebih buruk. Tapi karena dia mengasihi kita apa adanya. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Makanya saya setuju sekali dengan ungkapan ini, dengar baik-baik. Kalau ada orang membicarakan kita tentang keburukan-keburukan kita, jangan tersinggung. Karena sebenarnya kita lebih buruk daripada yang diperbincangkan. Halo? Gak usah sakit hati. Jujur, kita ini jahat sebetulnya. Siapa yang gak pernah punya pikiran jelek di sini? Saudara, dalam satu pertemuan pria-pria nih, tidak sedikit yang hamba Tuhan. Ditanya sama moderatornya, pemimpin acaranya. Ini serius, saudara. Siapa di sini bapak-bapak? Hamba-hamba Tuhan juga ada di sini. Yang tidak pernah berpikir supaya istrinya cepat mati. Ayo angkat tangan. Ternyata ada yang berpikir supaya istrinya cepat mati, saudara. Saking jengkelnya, saudaraku, tiap hari berantem. Serius, saudaraku. Apa enggak jahat itu di mata Tuhan, saudara? Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Saudara, saya mau ingatkan, ini momentum yang baik. Kasih itu mengampuni tanpa syarat. Menerima suami kita, istri kita tanpa syarat. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita tuh kadang gak punya sakit hati sama orang-orang yang jauh. Tapi seringkali dengan orang-orang yang dekat. Padahal dengan orang-orang dekat itulah kita akan menghabiskan hidup kita. Satu kali ada satu pertemuan begitu ya. Tulis 10 nama orang-orang yang berarti dalam hidupmu. Wah, ditulis semua, tulis. Si A, si B, tentunya ayah ibunya, istrinya, ya kalau yang nulis wanita, ya dia tulis nama suaminya, anak-anaknya, terus ada teman dekatnya, ada yang ngasih modal gitu, saudara ya ditulis namanya di situ ya. Sekarang coret,
Kira-kira 4 nama dari daftar list hidupmu. Seandainya di antara mereka Tuhan mau ambil nyawanya, kira-kira siapa? Wah, 4 nama. Tentunya orang-orang jauh, luar, bukan keluarga. Sudah 4. Sekarang coret lagi, 4 lagi. Waduh, sudah. Waktu nyoret 2 temannya bisa. Tapi saudaraku 2 lagi. Dia harus pilih. Ada orang tuanya. Ada anaknya. Mulai berat. 4 tambah 4, 8. Tinggal berapa? 2. Coret 1 lagi. Siapa yang kalau kamu harus izinkan Tuhan panggil pulang, siapa mereka? Anaknya dicoret. Tinggal siapa saudara? Suaminya atau istrinya. Saudara yang gak bisa menghargai pengorbanan istri, gak bisa menghargai pengorbanan suami, Anda harus belajar. One day, 1 kali, cepat atau lambat, 1 di antara kita harus mendahului. Kalau anak-anak pasti mereka akan berkeluarga, mereka punya keluarga sendiri. Orang tua kita juga, Januari yang lalu mama saya meninggal dunia. Mau gak mau kita harus rela. 2 tahun mundur, tahun 2019, 2018, mami saya sakit berkali-kali. Tanggal 2 Januari 2020, 2 Januari, nanti sebentar lagi 1 tahun. Ketika mama saya betul-betul menutup mata untuk selama-lamanya, saya cuma ya nangis, pasti saya nangis. Tapi dalam sisi hati saya yang relung, hati saya yang paling dalam, saya ikhlas, sudah, mam pulang mam. Saya tahu penderitaan mami begitu berat. Saudara, sampai 1 kali suami istri yang harus berpisah. Makanya pernah tahu nggak permainan begini? Coba ikutin saya, coba semua ikutin saya begini. Jari yang tengah dilipat begini. Ya. Nah, jempol ini hubungan kita dengan orang tua. 1 kali lepas. Harus kita lepas, orang tua akan mendahului kita. Dan kita juga harus menikah dan berkeluarga sendiri. Ini hubungan dengan anak. Ya. Lepas. Lalu saudaraku yang ini hubungan dengan saudara-saudara kita. Lepas juga mereka sendiri-sendiri. Tapi jari manis ini kan hubungan suami istri toh. Cincin pernikahan ditaruh di mana? Jempol. Oh jari manis ya, saya pikir di jempol. Coba pisahin, angkat nih, jari manis kita ini bisa nggak diangkat? Nggak bisa. Until death do us apart. Sampai kematian memisahkan kita. Makanya suami istri ribut terus, rugi. Anda kehilangan blessing berkat Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Lah kita akan bersama-sama ya. Ya, benar. Maaf ya, Bu. Kalau suamimu ngentut jangan dimarahi. Itu tandanya dia masih hidup. Masih hidup. 1 kali nanti kangen. Kok ora nontote meneh. Nah. Maaf. Ya. Ojo diseneni terus. Ya, gini salah, gitu salah. Sampai ada guyonan gini loh. Ya. Kalau seorang pria menghadapi masalah yang berat, dia selalu memandang wajah foto istrinya. Kenapa? Ini lebih berat daripada masalah-masalah. Bukan di sini ya. Saudara, kenapa kok bisa gitu? Wah, ditekan luar biasa, diperintah-perintah. Enggak ya, kita mau hidup dalam kasih, saling mengampuni. Amin. 1 poin lagi, saudara. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dimulai dari mengasihi sesama. Ya, ayo kita nggak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan
kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan. Kan ayatnya begitu. Bohonglah kita mau mengasihi Tuhan. Tapi kita nggak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak pernah rela memberi. Kita nggak pernah rela berkorban. Kasih itu berkorban. Kasih itu berkorban. Kalau kita nggak bisa berkorban, kasih kita dipertanyakan. Ini yang saya sering ngomong di konseling pranikah terutama. Waktu masih pacaran, pertunangan, kita ini jaim, jaga image. Demi menyenangkan pasangan kita. Tapi setelah menikah, saudaraku, saya nggak setuju ada ungkapan kalau udah menikah nanti hubungan seperti saudara. Saya nggak setuju. Suami istri adalah suami istri. Sampai Paulus bilang apa? Rahasia ini besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi saudaraku, Kristus bagaimana dengan jemaat? Rela mati di atas kayu salib loh bagi saudara dan saya. Bapak-bapak di sini harus rela disalib juga bagi istri. Loh, yang amin ibu-ibu ya, bapaknya nggak amin ya. Ini contoh aja nih, tapi memang kenyataannya begitu. Hubungan suami istri itu seperti Kristus dengan jemaat. Analoginya begitu. Kristus mengasihi jemaat seperti apa? Anda tahu baca Alkitab lah. Bagaimana Kristus berkorban bagi kita, mati bagi kita, mengampuni dosa kita. Kristus siapa? Seperti suami. Pak, memang tanggung jawab memang berat di pundak kita. Kita harus jadi contoh bagi istri, bagi anak-anak. Saya nggak malu kok. Di rumah ngepel, nyapu, nggak malu saya. Ke pasar saya nggak malu. Saya belajar dari Bapak Gembala Saudara Pak Harun. Ya, saudara benar. Kita nggak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita nggak bisa mengasihi sesama. Dengan jemaat, satu dengan yang lain. Tadi pagi saya sampaikan begini, ini ya, di tengah-tengah kondisi begini. Kalau ada teman kita ya, menawarkan makanannya, jualannya di online. Kalau memang Anda diberkati, nggak ada salahnya dong, sekali-kali dilarisin. Ya kan? Mungkin dia lagi butuh, dia dalam pergumulan kita nggak tahu. Coba semua itu dibalik. Seandainya kita yang sedang dalam pergumulan, kita yang jualan, kepengen nggak dilarisin teman-teman? Ya, apa yang kamu orang lain perbuatlah lebih dulu, kata firman Tuhan. Itu kasih, sederhana. Ya, wah Pak, enggak enak, enggak cocok. Nah, lain kali enggak mau pesan lagi, no problem. Tapi paling tidak Anda sudah mencoba menolong dengan apa yang Anda bisa lakukan. Saudara, selama pandemi ini ya, beberapa WA masuk ke saya, minta tolong, ada yang minta uang, jujur ya, beberapa ya sudahlah, saya enggak mau pusing-pusing. Kebetulan saya kenal, kita kirim, saya transfer, saya minta rekening dia. Nah, dari beberapa yang sempat kami bantu, maaf ya ini bukan saya cerita, wah dicerita-ceritain bukan. Saya juga nggak sebut nama. Jujur ya, ada 2 di antaranya saya ditipu. Saya dibohongin. Ternyata memang modus. Terus gimana kalau begitu? Sekali lagi ya, hidup itu pilihan. Anda mau marah-marah, mau jengkel-jengkel, uangnya kembali nggak? Nggak kembali. Sekarang Anda lihat saya makin kekurangan atau makin diberkati? Tambah jelek atau tambah ganteng? Oh, amin, amin, amin. Bu, Pak, ayo kita belajar dalam hidup ini. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, saudara, saya percaya kalau kita lakukan firman Tuhan, dia Tuhan tidak pernah berhutang. Forget it. Kita menabur juga bukan untuk manusia. Firman Tuhan katakan Kolose 3:23, lakukan semua dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya tutup dengan satu contoh sederhana yang saya alami sendiri, saudara. Satu kali di depan rumah saya itu lewat seorang ibu-ibu tua, duduk di depan itu ada buk begitu duduk. Saya udah beberapa kali sempat lihat itu. Lalu saya ngomong sama istri saya, cepet
ambilin roti, ambilin apa, kayak kasih ke ibu itu. Nah saya tuh lihat di meja makan ada roti, kan istri saya suka bikin roti. Saya bilang sama istri saya, Hani ini aja ya tak ambil. Jangan, itu buat anak-anak. Anak-anak nanti malam pasti nyari. Oke, terus apa? Kalau gitu yang ini. Jangan. Ini buat itu. Oh gitu. Akhirnya kita diskusi kelamaan. Kita nyiapin kelamaan. Ambil super mie lah, ambil beras kelamaan. Keluar, ibu itu hilang saudara. Saya tuh nyeselnya tuh luar biasa. Kenapa? Saya tuh ingat ayat firman Tuhan. Nah ini loh saya. Ketika kita baca firman, bersekutu firman. Firman tuh jadi ngingetin. Air secangkir untuk hambaku yang hina ini saja. Orang yang memberikan tidak akan kehilangan upah. Baca Matius 25. Siapa yang dimaksud domba-domba yang ada di sebelah kanan masuk dalam kemuliaan Bapa? Mereka yang memberi aku makan saat aku lapar, memberi minum saat aku haus, memberi tumpangan saat aku jadi orang asing, memberi pakaian saat aku telanjang. Siapa Tuhan? Kapan aku lihat kamu lapar, miskin, telanjang, gak punya pakaian, terlantar? Apapun yang kamu lakukan tuh orang yang sederhana ini. Engkau melakukannya untuk aku. Orangnya pergi, saya nyeselnya minta ampun. Saya bilang sama istri saya, Hane, kita minta ampun sama Tuhan. Jangan-jangan ini malaikat Tuhan loh, diutus sama kita loh. Kita kehilangan berkat yang luar biasa. Nyesel saya. Hane, nek sampai ini ibu ini tahu-tahu mati gimana? Tambah takut saya saudara. Ya, belum sempat berbuat apa-apa gitu. Satu kali ibu itu lewat lagi Puji Tuhan. Langsung kita siapin, kita kasih. Lega saya saudara. Gak berapa lama, lewat lagi. Ternyata rumahnya di ujung gang dekat saya. Ya, tapi selamat dah. Pokoknya saya belajar taat aja deh ya. Saudara yang kasih Tuhan, mari di momentum Natal seperti tahun ini, tahun 2020 ini, memang kita gak bisa pergi kemana-mana. Kita gak bisa kumpul-kumpul. Tapi semua bisa berbuat baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari Tuhan tolong setiap umat-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami, mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Ajar kami Tuhan memiliki kasih seperti kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah menuntut balas, Engkau memberi tanpa pamrih, Engkau melakukan segala sesuatu karena cinta-Mu kepada kami. Tolong setiap kami Tuhan agar kami juga belajar mengasihi sesama kami, orang-orang yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami. Karena Kristus ada dalam hidup kami. God is love, Allah itu kasih, dan biarlah hidup kami juga boleh memancarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya dunia melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan gereja dan pulang ke rumah, ada beberapa warta yang tidak saya sampaikan. Yang pertama, kami keluarga besar dari Gereja Yesus Masih Jemaat Tanah Mas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Irawan yang tadi jam pertama dan kedua sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi beliau masih melayani sekali lagi nanti sore. Terima kasih Pak Yu, Tuhan berkati. Yang kedua, ibadah online bisa diikuti nanti siang. Saudara langsung buka YouTube GIA Tanah Mas, ya, saudara pasti akan menemukan di sana. Yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 Desember. Yang pertama adalah Ibu Sin Junhwa tanggal 15 Desember. Lalu Ibu Tirsa Fitri Wiani tanggal 17 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, biar damai sejahtera, sukacita dan kesehatan dianugerahkan kepada saudara. Ada yang kelewatan mungkin tanggal di minggu itu, saudara belum dicatat atau belum tertulis, semua sudah ya. Untuk persekutuan doa online, saudara bisa mengikuti di Zoom meeting setiap hari Rabu jam 6:30 malam. ID-nya kalau tidak tahu bisa tanya kepada Bapak Pendeta Tato Sucito. Saudara, hari ini dibagikan kupon ya kepada jemaat.
nanti tanggal 25 pada saat saudara hadir di ibadah Natal, kupon itu bisa dibawa dan ditukarkan dengan souvenir. Ya, jadi saya berharap hari ini semua bisa menerima kupon. Kalau kelewatan nanti bisa minta kepada Asher. Ya. Jadi tanggal 25 nanti bisa dibawa untuk ditukar dengan souvenir. Nah, Natal tanggal 25 Desember hari Jumat ibadah sama. Ibadah 1, 2, dan 3 jamnya sama. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu yang ingin datang mungkin di jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga bisa menghubungi kami. Saya sendiri, Pak Tato atau Bu Puji. Ya, bisa daftar dulu. Ya, Pak nanti saya datang jam kedua, Pak saya datang jam ketiga. Kenapa saudara? Supaya kami tahu bangkunya akan terbatas. Ya, hari ini penuh, bangkunya terbatas. Dan nanti kalau ada kelebihan kami bisa atur sehingga semua yang datang itu bisa ikut ibadah dengan baik. Ya, jadi kami mohon kalau Bapak Ibu mau datang mungkin jam pertama, kedua, ketiga, mohon bisa mendaftar, bisa WA, bisa telepon atau langsung ya pesan ke Pak Tato, saya atau Bu Puji. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Yang berikutnya adalah ibadah tahun baru diadakan tanggal 1 Januari 2021, jamnya sama, yaitu jam pertama, kedua, dan ketiga, tapi diikuti dengan perjamuan kudus. Ya, saudara bisa hadir di jam pertama, kedua, atau yang ketiga. Jadi tahun ini tidak ada, 24 Desember tidak ada kebaktian Natal malam, lalu tidak ada kebaktian akhir tahun. Jadi saudara dipusatkan ke 1 Januari, tahun baru. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin nanti memberikan ucapan syukur untuk tahun ini, saudara bisa bawa di tanggal 1 Januari. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu saudara sekalian. Yang berikutnya adalah libur Natal di Gereja Yesus Almasih Jemaat Tanah Mas diadakan, ini jam kantor ya yang libur, tanggal 28 hari Selasa sampai tanggal 31 hari Kamis. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu mau menghubungi kantor mungkin bisa langsung ya, di kantor tutup tapi bisa langsung ke personal. Lalu bagi nama-nama yang saya sebutkan, nanti saya minta dengan hormat bisa tinggal sebentar di gedung gereja. Ya, yang saya sebutkan dan hadir pada ibadah kedua, nanti bisa tinggal sebentar di gereja, di gedung gereja. Yaitu Ibu Lani Heniwati, Ibu Erna Lilianawati, lalu Ibu Esther Lukiwati, Ibu Anggo, Ibu Uiliwa, Ibu Ratnaningsih, Ibu Guatnawati, Ibu Endari Ningrum, Ibu Ismiati atau Ibu Agus, Ibu Repto, Ibu Siulan, Ibu Marta Lumsila, Ibu Sukarti, Ibu Maria, Ibu Undari, Ibu Hokengyo, Ibu Herman, Ibu Guajun, Bapak Aan, dan terakhir Ibu Feni. Ya, kalau misalnya yang saya sebutkan hadir, silahkan tinggal sebentar. Ya, nanti ada sesuatu yang kami akan sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami di ibadah kedua pada pagi hari ini. Baik pujian penyembahan kami kepada Tuhan dan pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh kami terima, kami percayai dan kami praktekkan. Terutama di momen Natal yang indah ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh boleh memberikan yang terbaik baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Apa yang harus kami lakukan? Ajar kami Tuhan untuk terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Sirawan yang sudah melayani kami. Ibadah 1 dan 2 Tuhan memberkati beliau dalam penggembalaan, dalam pelayanan dan juga keluarga.
Dan Tuhan juga berkati kalau nanti sore sekali lagi masih menyampaikan pesan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Memberkati yang berulang tahun pada pagi hari ini, Bu Si Junpa dan Ibu Tirsa Fitriwiani. Kau memberkati mereka di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera ada dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk persiapan ibadah Natal tanggal 25 Desember. Tuhan kiranya memberkati seluruh keluarga besar jemaat-Mu. Mereka boleh hadir, mereka boleh bersyukur dan bersuka cita. Dan diberkatilah seluruh jemaat Tuhan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang lanjut usia. Diberkatilah mereka dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam segala usahanya. Berkati studi mereka, bahkan di dalam pelayanan mereka, dan juga pergumulan hidup yang dihadapi, agar mereka juga tetap kuat, tegar, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan membuka jalan tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Berkati juga untuk saudara-saudara kami yang sudah melayani. Tuhan kiranya memberkati dan memakai mereka lebih lagi. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini, dan di kota kami dan lingkungan kami. Mereka akan merayakan Natal dalam bentuk apapun, baik offline maupun online. Tuhan memberkati. Bila berita Natal boleh disampaikan, firman Tuhan disampaikan kepada banyak orang, untuk mereka diberkati hidupnya, dipulihkan dan dibaharui. Tuhan, bila damai sejahtera Allah turun atas bumi ini, turun atas bangsa dan negara kami, atas kota kami dan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, kami merindukan kedamaian, kami merindukan keamanan, sehingga gereja-gereja yang merayakannya boleh tetap dalam keadaan yang baik, aman Tuhan. Lindungilah mereka sekalian dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari jemaat, siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang begitu limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Allah Roh Kudus akan memberkati kita, melindungi dan menjagai kita, bahkan menyertai kita dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Haleluya, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kebersihan. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Silakan duduk untuk bersaat teduh sebentar. Ya, selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, silahkan mengisi dalam amplop dan memberikan atau memasukkannya di kotak di pintu depan. Tuhan memberkati kita semua.